Shalom saudara yang kasih oleh Tuhan. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Tapi Paskah tahun ini tidak seperti tahun-tahun yang sebelumnya kita bisa merayakan bersama di gereja. Tapi tahun ini kita harus merayakannya di rumah. Ini pengalaman pertama buat saya, karena selama saya menjadi orang Kristen sejak lahir sampai sekarang tidak pernah merayakan Paskah itu di rumah saja. Yang terjadi adalah kita penuh persiapan, ada panitia, kita bikin acara untuk buat satu acara yang baik di gereja bersama-sama dengan umat percaya. Tetapi kenapa ini harus terjadi? Saya merenung saudara, saya bertanya kepada Tuhan, tetapi saya dibawa kisah sejarah ribuan tahun sebelumnya. Seolah-olah saya dibawa kepada masa di mana Musa hidup bersama dengan umat Israel. Mereka merayakan Paskah di rumah mereka masing-masing, di mana orang tua mengumpulkan anak-anaknya di sekitar meja makan. Lalu orang tua menyediakan hidangan, roti tak beragi, dan kemudian sayur yang pahit. Mereka melakukan itu selama 7 hari. Dan anak-anaknya bertanya, "Mama, Papa, atau Bapak, Ibu, kenapa kita melakukan seperti ini? Makanannya ndak enak, rotinya bantet, ndak bisa mengembang, sayurnya pahit." Lalu di sanalah orang tua, yaitu papa khususnya sebagai imam, sebagai kepala keluarga di dalam rumah itu, mereka menjelaskan kepada anak-anaknya, "Anakku, ini adalah masa penderitaan, di mana ada Allah yang turut ambil di dalam penderitaan hidup kita. Selama kita berada di Mesir, kita menjadi budak di sana. Tetapi Allah turun melepaskan kita dari perbudakan. Dia mengambil penderitaan kita. Kita dilepaskan, kita dibebaskan, kita menjadi orang yang merdeka." Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, kesempatan ini adalah kesempatan bagi orang tua, bagi seorang ayah, imam, sebagai seorang kepala keluarga, untuk memberikan warisan iman kepada anak-anaknya, mengajarkan kepada anak-anaknya mengapa ini terjadi. Karena tertulis di dalam Keluaran pasal 13 ayat yang ke-14 berkata, "Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan." Ternyata kelepasan, pembebasan dari perbudakan itu adalah kemenangan dari harapan orang-orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Dan ingatlah Paskah, di mana Yesus mati dan bangkit, itu adalah menjadi jawaban, menjadi penggenapan atas rencana Tuhan melepaskan manusia dari perbudakan dosa. Kita diselamatkan. Allah di tempat yang Maha Kudus turun untuk menjadi pribadi yang membayar lunas dosa-dosa kita, menebus dengan darahnya yang kudus. Maka sekalipun kita merayakan Paskah di rumah saja, ini adalah kesempatan bagimu bapak-bapak untuk menjadi seorang imam, untuk menjadi kepala keluarga yang meneruskan iman percaya ini kepada anak-anaknya. Ajari anak-anakmu untuk melihat bahwa Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat telah turut ambil bagian untuk mengangkat semua penderitaan hidup kita. Kita tidak hidup dalam perbudakan dosa yang berakhir pada kebinasaan, maut yang kekal. Tetapi Allah memindahkan kita untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Kita dilepaskan, dibebaskan. Baiklah saudara yang kasih oleh Tuhan, selamat merayakan Paskah sekalipun di rumah saja. Laksanakanlah kesempatan ini untuk membawa anak-anakmu mengerti akan pengorbanan Tuhan Yesus yang menyelamatkan orang-orang supaya diberikan kehidupan yang kekal. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.